Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aswana Jaidin di program Hello Podcast. Nah, sekarang kami sedang bersama dengan pimpinan redaksi dari Tebu Ireng Online, media dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Monggo diperkenalkan. Iya. Assalamualaikum semuanya. Ya, saya kebetulan apa yang disampaikan tadi Mas Aswa ya. Cuma itu kebetulan aja. Sebenarnya saya ya orang biasa aja. Oh, kebetulan. Iya, santri. Bukan santri di Tebu Santri, Ireng. tapi sudah bisa pergi sampai ke luar negeri. Beliau iya. sudah lulus dari Maroko dan salah satu alumni dari Mahat Ali ya Mas. Ya. Mahat Ali dan pernah sekolah di Maroko. Bisa diceritakan? Iya, saya sebenarnya ke Maroko cuma main-main aja, cuma 1 tahun ya. Cuma main-main, cari pengalaman aja sebenarnya. Yang dipelajari di sana itu nggak jauh beda sama itu pesantren, sama aja. Persis sebenarnya. Beberapa kitab-kitabnya itu juga sama aja. Cuma pengalamannya itu ya apa ya, itu bisa dibilang kalau kita pergi ke negara orang lain itu akan ada pengalaman baru yang kita dapatkan, walaupun mungkin apa yang kita pelajari itu sebenarnya sudah pernah kita pelajari di tempat kita gitu Mas. Nah, selama di sana sebelum berangkat ke sana itu belajar bahasa Maroko terlebih dahulu atau di sana sudah ada translatornya? Maroko itu kan pakai bahasa Arab ya. Maroko itu pakai bahasa Arab. Ya ada sebagian itu pakai bahasa Perancis, tapi kan bahasa Arab itu bahasa mayoritas yang dipakai oleh semua orang di sana. Akhirnya karena saya kebetulan sudah pernah belajar bahasa Arab sedikit banyak ya. Ya nyampe sana ya insya Allah tidak begitu ada kendala. Kendalanya cuma biasanya setiap negara Kak, walaupun sama bahasanya, ketika beda negara itu beda daerah itu biasanya memang ciri khas bahasa Arabnya itu jadi berbeda. Kayak bahasa Indonesia mungkin dengan bahasa Jawa, dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun daerah Barat, daerah Utara, daerah Selatan itu kan beda-beda bahasa Jawanya. Nah sama di Arab juga begitu. Nah mungkin perlu yang waktu itu yang paling agak sedikit kesusahan itu adalah belajar bahasa lokalnya, bahasa Arab lokal. Bahasa lokal berarti beda, gramatiknya beda dengan bahasa Arab biasanya dipelajari ya? Iya. Kalau untuk bahasa sehari-hari beda, tapi kalau untuk bahasa di kampus pakai bahasa resmi, bahasa baku. Di sana juga pakai bahasa Prancis? Bahasa Prancis ada sebagian bahasa Spanyol, cuma saya kurang tertarik belajar bahasa Prancis dan Spanyol itu karena satu susah ya. Dua, saya cuma setahun, jadi mau belajar bahasa Prancis itu nanggung, karena bahasa Prancis itu termasuk bahasa yang susah ya. Bahasa yang susah. Di sana kok selama 1 tahun saja itu masuk ke kuliah atau hanya masuk ke kursus atau bagaimana? Iya, mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu ada namanya kelas, ada yang namanya itu student exchange ya, kayak pertukaran pelajar. Iya, tapi biasanya kan pertukaran pelajar itu ada yang SMA, ada yang mahasiswa. Itu kan ada biasanya cuma setahun. Nah, saya tuh member persis dengan program begitu, cuma tidak pakai pertukaran. Jadi saya ke sana tidak ada orang Maroko yang ke sini. Jadi saya ke sana cuma 1 tahun tuh program dari Kementerian Agama namanya kelas internasional. Kemudian dipilihlah beberapa orang. Hanya sekitar 15 orang dari seluruh Indonesia yang diambil. Terus kemudian diberangkatkan ke sana gitu dari pondok. Ini perwakilan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Iya, saya perwakilan dari Tebu Ireng pada saat itu. Wah, biasa aja. Selain itu, beliau ini juga salah satu tim dari rumah produksi Tebu Ireng. Rekam jejak beliau dalam dunia perfilman juga lumayan tas lah. Salah satunya beliau sudah menjadi asisten sutradara dari film Jejak Langkah Dua Ulama. Betul begitu, Mas? Iya, kebetulan. Bisa diceritakan pengalamannya dari situ? Ya gimana ya, karena saya itu
namanya santri itu kalau disuruh kiai apa aja ya mau lah. Harus siap, harus bersedia. Lah saya itu ditugasi apa aja sudah sembarang kalir lah. Mulai dari di sini di tebuiran online, kemudian waktu Yai Solam mau buat film, kemudian ada rumah produksinya, ya saya diminta ya masuk aja. Ya saya sebenarnya nggak punya basic film, cuma ya belajar, cari-cari tahu, oh apa namanya, tanya-tanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman lah, kemudian baru ketemulah di film Jejak Langkah Dua Ulama itu, kemudian saya ditunjuk jadi asisten sutradara itu karena kebetulan saya juga yang membantu riset filmnya gitu. Jenengan mulai masuk ke Pondok Tebireng itu sudah mulai sejak kapan? Tahun 2012. 2012 sampai sekarang berarti sudah sekitar 10 tahun ya, Pak? 10 tahun enggak ya? 8 ya? 8 lebih tahun. 8 lebih tahun. Selama 88 tahun lebih itu sudah mulai masuk ke Tebireng online kan atau sebelumnya kuliah dahulu atau? Iya, saya masuk Tebireng itu kuliah di Matali, terus pertengahan kuliah di Matali, nggak pertengahan ya, semester 2 tadi itu saya dikirim ke Maroko itu, terus balik kuliah lagi di Matali, terus kemudian saya masuk di Tebireng online tahun 2014, tahun 2015 saya diminta untuk menjadi Pimret, ya udah sampai sekarang belum ada yang ganti. Sampai sekarang menjadi ya, belum ada yang ganti. Pengalaman yang paling berkesan ketika merintis Tebireng online ini? Pengalaman berkesan, nggak punya duit ya. Itu bukan pengalaman berkesan, tapi mengenaskan. Saking mengenaskannya sehingga jadi berkesan, karena emang awal merintis, dalam arti awal ngugemi Tebireng online itu emang nggak ada duitnya. Kita bukan lembaga profit, jadi nggak punya uang. Uang tuh ngandelin bantuan dari waktu itu Pustaka Tebireng yang dia profit karena dia jualan buku, ya kan. Nah, sedangkan kami nggak jualan apa-apa, malah kami malah menghabiskan uang. Akhirnya ya kadang mereka itu bantu kami, ya, karena kita masih mengandalkan bantuan, kadang itu ada, kadang nggak ada, dan ya sering dalam beberapa bulan itu kami tidak punya bisyaro dan lain sebagainya. Ya nggak pernah kepikiran itu. Ya pada saat itu pikiran kami ya udah ngabdi, terus kemudian diberi tugas ya dilaksanakan. Tapi ya alhamdulillah saya masih hidup sama kawan-kawan sampai sekarang yang ikut membantu saya. Jadi teman-teman, media Tebireng online merupakan media resmi dari Pondok Pesantren Tebireng, di mana di Tebireng online itu menjadi wadah informasi dari Pondok Pesantren Tebireng. Nah, salah satu karya-karya Tebireng online ada di YouTube, ada juga di IG, dan ada juga di website. Lebih banyak di website, ya. Karena di website terdapat banyak artikel-artikel dari yang semua itu ditulis oleh santri-santri Tebireng dan murni dari santri Tebireng, tanpa copyright, dan itu mereka menciptakan sendiri. Disitulah kehebatan Tebireng online, mereka dididik untuk bisa menjadi sebuah kreator dan memiliki karya sendiri-sendiri. Untuk Mas Abdul sendiri, selama di Tebireng, apa yang paling menjadi hambatan bagi sampean selama di mondok di Tebireng? Hambatan selama di sini itu apa ya? Yang paling membuat jenengan jadi dan atau bagaimana? Dikotomi pengabdian ya. Pengabdian dengan mondok tanpa ada profit gitu. Bukan. Jadi dulu banyak orang berspektif bahwa ngabdi di pondok itu ya jadi ustadz.
ngugemi santri di kamar, ngajar mereka, memantau mereka 24 jam, jadi ustadz lah istilahnya yang ngugemi dan yang menjadi penghubung dengan wali santri. Lah kebetulan saya kan nggak mau, karena saya nggak bersedia untuk di situ dan saya lebih bersedia untuk ngabdi di hal yang lain di sini di media ya. Dulu banget banyak yang menstigma saya apa ya, nakal lah, belunat lah, nggak bisa diatur lah, apalah ya. Saya doakan aja semoga yang ngomongin saya begitu ya, semoga sehat-sehat walafiat ya. Nah, sekarang sudah ada bukti, sudah bisa mendirikan Tebuireng. Ya istilahnya semuanya itu lahan pengabdian. Kita siapapun lah, baik di Tebuireng dimanapun, jangan pernah mengecil hatikan santri yang ingin mengabdi selain yang sesuai dengan keinginan kalian semua. Barangkali mereka yang memilih jalan lain dari hal yang umum diambil orang lain, barangkali itu yang lebih bermanfaat atau memang terbukti sangat bermanfaat. Jadi ikuti saja apa yang keinginan mereka, dipantau, dan kita wajib membantu mereka untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, selagi itu logis, tidak keluar dari pakem pesantren gitu. Jenengan sendiri kan sudah lama di Pondok Pesantren Tebuireng dan sudah banyak bertemu dengan macam-macam santri, macam-macam mahasiswa dan macam-macam anak-anak yang tinggal di pondok pesantren. Ya. Apa menjadi problem menurut sampean untuk anak-anak kalangan yang menengah ke atas, istilahnya SMA ke atas lah? Apa yang perlu yang Anda soroti dari perilaku mereka yang perlu untuk diperbaiki atau bagaimana? Namanya anak-anak ya usia remaja perkembangan itu pasti apa ya istilahnya membutuhkan perhatian khusus, perhatian lebih. Ibarat kita dulu juga pernah di masa-masa usia itu kadang juga kita berpikir seenaknya sendiri. Kita pasti akan ada berpikir yang saya kok, bukan kamu kok gitu, egois lah istilahnya ya, semau gue lah istilahnya lah. Di pesantren ini mereka hidup bersama orang banyak. Di pesantren ini mereka juga dituntut untuk memperbaiki akhlak, membentuk karakter mereka yang baik. Lah saya kira memang kalau kita yang mengomentari mereka kurang pas. Tapi pas lagi bahwa kita mengomentari diri kita sendiri, apakah dalam melakukan pendidikan terhadap santri itu melaksanakan program pendidikan kepada para santri itu sudah baik atau belum, sudah melalui peraturan apa belum. Nah itu kan kadang perlu kita teliti juga, karena kalau kita menyalahkan kalau kita fokus pada sisi negatif dari peserta didik, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Karena pada dasarnya yang lebih penting daripada proses pendidikan baik di pesantren dimanapun itu adalah memperbaiki pendidiknya dulu. Kalau pendidiknya baik, insya Allah peserta didiknya juga baik. Lah peserta didik itu juga kadang dipengaruhi oleh orang tua di rumah. Dulu dia sejak di lingkungan keluarganya juga pendidikannya seperti apa itu gak menentukan. Jadi jangan salahkan anak dulu, barangkali dosa besarnya di orang tuanya. Itu, nah itu dia maksudnya. Nah berarti kalau ditinjau dari unsur fikihnya itu bagaimana Mas? Dari unsur fikih? Untuk tidak melihat dari anaknya, tapi dilihat dari asal-asal muasalnya. Oh, al-aslu baku makan ala makana. Jadi segala sesuatu itu memang harus dilihat daripada asalnya. Jadi sesuatu itu akan tetap dari asalnya. Jadi dia tidak akan terlalu jauh dari bagaimana ia dididik orang tuanya, oleh gurunya, perkembangannya kayak gimana gitu. Berarti lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan sangat berpengaruh. Gitu. Sangat luar biasa sekali ngobrol dengan Mas Abdul. Wah iya ya. Ya biasa ya. Bisa untuk serius juga, bisa untuk ngobrol ilmu-ilmu, bisa ngobrol dengan santai juga dengan beliau. Iya emang hidup itu harus survive ya Mas. Beliau ini juga suka dengan bulu tangkis.
olahraganya paling suka dengan bulu tangkis, bahkan dia tidak suka dengan bola. Akhirnya dia suka menjudge bola dan dia juga lebih memihak kepada bulu tangkis. Ya nggak pernah juara kok. Ya gimana ya. Kalau dia pernah juara, terus banyak omongnya nggak masalah. Kadang banyak omongnya nggak pernah juara, percuma. Keseharian jenengan biasanya apa? Saya ya di kantor, terus kalau ada acara, kadang juga ditugaskan di dalam, ya apa gitu. Kadang juga kalau ada diskusi, kalau kadang baca buku, kadang juga mendengarkan musik, kadang olahraga, saya tadi bulu tangkis, daya ngopi, ya no lah apa ya istilahnya bermacam-macam lah ya beraktivitasnya. Kalau sekarang aktivitasnya lebih bermacam-macam karena satu sudah ada keluarga, kemudian apa namanya juga organisasinya juga udah banyak, pergaulannya juga udah mulai pilih-pilih. Nah kayak dulu, kalau dulu kadang suka main-main gak jelas ya, namanya anak muda. Ya sekarang udah mulai pilih-pilih. Ya udah, ya masih muda, tapi sudah tidak terlalu muda. Sekarang saya kan sudah mulai berkeluarga dan sudah mulai hidup dengan masyarakat. Ya. Menurut pandangan saya bagaimana stigma masyarakat terhadap anak-anak pondok? Menurut masyarakat itu yang pasti sangat menunggu pondok ya. Nggak usah menawarkan diri, masyarakat tuh biasanya menawarkan banyak hal. Misalkan ngimami di sholat atau masjid, ngajar ngaji, suruh doa, bawa acara, itu udah harus siap kalau santri itu mah. Karena pandangan mereka kan orang nggak peduli kamu ngapain aja di pesantren, kamu ngapain aja di pondok itu serius nggak, kamu tuh sebenarnya di pondok itu ilmunya udah banyak apa ya masih begitu-begitu aja. Kan nggak semua santri itu serius, Mas. Ada santri yang ya nggak serius, ya nakal lah bukan nakal istilahnya ya, di sana nggak peduli dengan belajar, dia kurang serius belajarnya sehingga ilmunya ya masih begitu-begitu aja. Keluar dari mulai masuk sampai keluar ya paling nggak sampai 50% nambah ilmunya gitu kan. Ada yang ya serius, tapi kan masyarakat nggak peduli kayak gitu. Taunya oh anak itu lulusan pesantren, dia siap-siap aja, suruh ngimam, minimal ngimami, tahlil, doa, ngajar ngaji, ngurus tibaan, terus gitulah. Itu harus siap, harus siap. Berarti harus mempunyai bekal di saat ya, untuk para santri. Ya, betul. Karena tanpa sepengetahuan kalian di rumah akan dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Berarti untuk stigma-stigma yang masyarakat tentang berita-berita yang muncul-muncul di sosmed itu tidak mengganggu stigma masyarakat ya? Saya kira tidak terlalu mengganggu ya, karena masyarakat sekarang udah pinter-pinter milih yang begitu-begitu tuh oknum pesantren yang mana, oknum kiai mana, ustadz yang mana, kan mereka bisa menilai sendiri. Oh ternyata pondok-pondok yang bermasalah itu rata-rata pondok-pondok yang kemarin-kemarin, pondok baru-baru, pondok yang istilahnya mereka itu oknum, bukan yang harus dijadikan wakil dari seluruh pesantren di seluruh Indonesia, enggak lah. Insya Allah mereka bisa milih. Mungkin ada motivasi untuk muda-mudi atau untuk para teman-teman yang sedang menjalani masa mudanya, masa-masa senang-senangnya, karena mereka kan juga butuh lah untuk sebagai pedoman atau pagar ketika mereka menjalani masa muda. Apa ya karena masa muda itu masa yang tidak bisa dielakkan kecuali matinya sebelum muda. Iya, benar. Iya kan? Kalau pernah melewati usia di atas 20, 30 berarti dia pernah muda. Dan saya kira setiap anak muda itu memiliki ciri khasnya masing-masing, tergantung pendidikan di lingkungannya, pendidikan di keluarganya, di sekolah maupun kalau di pesantrennya. Bagi kaum muda saya kira
fokus ya bermain-main itu perlu karena kadang pengalaman itu bisa didapatkan dengan bermain-main. Kadang kenakalan-kenakalan kecil itu perlu karena hidup lurus saja itu juga kurang baik untuk jadi pengalaman ya. Bukan berarti saya suruh nakal ya, enggak. Nah. Cuma kita harus ingat bahwa masa muda itu masa persiapan emas menuju dewasa yang baik. Kalau berarti dewasa yang selamat dunia akhirat ya. Jadi harus tetap mempertimbangkan ilmu, belajar dimanapun belajar, bersama siapapun belajar, ketemu dengan orang-orang di grassroots belajar, ketemu orang-orang besar juga harus belajar, ketemu dengan teman-teman sebayanya juga belajar. Jadi semuanya dianggap belajar. Maka ada satu makalah Arab mengatakan ij'al kulla insanin mudarrisan wa ja'al kulla makanin madrasatan. Jadi jadikan seluruh manusia yang kamu temui di muka bumi ini adalah orang yang menjadi gurumu. Jadikan semua tempat yang pernah kamu singgahi sebagai madrasah atau sekolah bagimu gitu. Jadi intinya belajar dan belajar, iya. Dimanapun tempatmu berada tetap belajar. Betul. Begitu kaum muda, begitu teman-teman semua, begitu kawan-kawan para muda-mudi yang ada di Indonesia. Jadi banyak yang dapat kita petik dari obrolan ini, salah satunya tadi belajar. Lalu jangan melihat seseorang dari basicnya atau dari fisiknya atau dari menurut pandanganmu, tapi lihat bagaimana asal usul dia bisa melakukan hal itu. Ya, betul. Dan masih banyak lagi, mungkin bisa diulang lagi videonya biar bisa tahu mengambil petikan dari kalam-kalamnya beliau. Kalam. Begitu saja, terima kasih dari obrolan ini, semoga ada yang dapat menjadi manfaat. Amin. Ada yang bisa dipetik, ada yang bisa menjadi pengingat bagi teman-teman yang melihat. Amin. Karena hidup memang tempatnya untuk belajar. Nah, betul. Terima kasih Mas Abdul. Sama-sama Mas Iswa. Saya mengucapkan undur diri, Muhammad Aswan Najibudin dari program Hilo Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.